Cara main di aplikasi Indodax. Untuk pemula, investasi dari modal kecil 50.000 berpotensi pendapatannya sampai jutaan rupiah. Hanya lewat HP saja, guys. Hai sahabat finansial, kembali lagi dengan saya Zaid di channel 5 menit investasi. Di sini saya akan memberikan tutorial terbaru tahun 2025 ya. Ini kan akhir tahun 2024. Pertama, gimana sih cara bermain Indodax ini? Kita buka aja aplikasinya ya. Pastikan sebelum kalian bermain Indodax, kalian udah daftar dulu guys di aplikasi Indodax yang tutorialnya udah saya buat di video sebelumnya. Jangan lupa pakai kode referral saya supaya pendaftarannya cepat diterima dan juga mendapatkan bonus. Langsung aja, yang pertama kalau kalian habis daftar, misalnya di sini masih mode light, kalian ganti dulu ke mode pro. Bisa langsung tap mode pro di sini, nanti otomatis berganti pro. Kalau kalian tap lagi di bagian sini, otomatis berganti light. Atau kalian bisa juga nonaktif dan aktifkan mode pro lewat profile. Lalu di sini ada Indodax Pro, kita centang saja, maka otomatis menjadi mode Pro. Apa bedanya Lite sama Pro? Kalau Pro tentu saja menunya lebih lengkap dan lebih banyak. Kita bandingkan aja untuk Lite nih. Di sini nggak sebanyak mode Pro tuh. Hanya ada 3 bagian di sini, makanya kita gunakan mode Pro. Dari sini paham ya guys ya. Kemudian ke langkah selanjutnya, aplikasi Indodax ini apa? Indodax adalah aplikasi exchange untuk Bitcoin. Istilahnya bahasa bayinya nih buat pemula, exchange itu aplikasi misalnya Shopee. Nah, Shopee atau Tokopedia. Maka di Shopee atau Tokopedia ini kan menjual barang-barang. Sama untuk Indodax ini, koin-koin kripto. Ada apa aja? Ada banyak banget. Ada kripto Bitcoin, kemudian nih kalian bisa bagian menu atas nih ada gainers. Gainers itu kripto yang lagi naik ups gitu. Kemudian loser, kripto yang lagi banyak turun. Nah ya perhatikan, kemudian kalau kita geser lagi ke kanan ada koin yang baru turun, ada Hivi, ada Mafia, dan Root. Yang dimaksud dengan aplikasi Indodax dia sama kayak peluang, kayak pintu, begitu guys. Kalau di Indodax memang belum bisa investasi saham luar negeri, berbeda sama di peluang. Verifikasi sekarang dan masuk daftar tunggu fitur saham. Jadi walaupun kita misalnya mau investasi, tetap harus menunggu fiturnya. Walaupun kita verifikasi dan lain sebagainya, di sini menunggu fitur sahamnya guys. Apalagi aplikasi saham luar negeri. Aplikasi saham luar negeri ya kayak Google, ada Tesla, ada Nvidia, ada Meta, ada banyak banget ya. Kalau misalnya kalian mau investasi di saham luar negeri, tentu menguntungkan sekali. Misalnya kalian buka aja Nvidia, kita lihat grafiknya ya. Kita lihat grafik selama di sini untuk grafik 1 tahunnya mana? Nampaknya tidak seperti di peluang. Di peluang tuh bisa kita filter untuk grafik 1 tahun, guys. Di sini hanya ada pilihan 1 hari, 3 hari, 1 minggu, dan 1 bulan. Sehingga kita nggak bisa melihat grafik kenaikan dari awal tahun sampai akhir tahun. Artinya kalau kita bisa melihat grafik awal tahun sampai akhir tahun ternyata naik stabil, investasi di saham ini sangat bagus. Misalnya harga dulu per lembar saham itu 50.000, kemudian di akhir tahun ternyata naik sampai 200.000. Ini kenaikannya udah sampai 3 kali lipat lebih atau 4 kali lipat ya. Bayangin kalian beli 1.000 saham, 50.000 kali 1.000. Nanti di akhir tahun naik 200 kan per lembarnya, jadi 200.000 kali 1.000 saham. Kalian auto cuan guys, meskipun pemula. Aku kasih gambaran dikit ini di aplikasi peluang tentang grafik Nvidia dari awal Januari. Ini harga per lembarnya $49, kemudian di akhir tahun naik jadi $148. Wow, jadi ini kenaikannya sampai 3 kali lipat. Artinya kalau kalian menginvestasikan di awal Januari ini dengan jumlah yang lumayan banyak, maka akan naik menjadi 3 kali lipat. Kalau investasinya 200.000,
maka 3 kali lipat dari 200.000 itu berapa? Tapi kalau investasinya kalian pemula 50.000 secara rutin, misalnya setiap minggu 50.000, ini namanya strategi dollar cost average. Artinya kalian menginvestasikan dengan nominal yang sama dan diatur oleh jadwal yang terus-menerus. Misalnya setiap pekan 50.000, setiap pekan 50.000, setiap pekan 50.000, maka nanti kalian dalam 1 bulan bisa menginvestasikan sebanyak 1,5 juta. Dalam 1 tahun berarti kalian bisa menginvestasikan sekitar 15 jutaan ya. Misalnya lah, anggap ini akan naik terus sahamnya, maka kalian bisa mendapatkan profit sampai berapa persen? Yup, sampai ya 200% atau bisa lebih ya. Tergantung dengan saham yang kalian beli di aplikasi Indodax ini. Lalu aplikasi Indodax ini apa fungsinya? Selain kita bisa investasi saham guys, kita juga bisa investasi kripto. Kita kembali lagi ke Indodax Crypto. Untuk kalian sebelum membeli kripto, sebaiknya kalian perhatikan dulu koin apa yang benar-benar menjanjikan. Nah, kalian cek aja di bagian menu market di sini. Boom. Habis itu di sini kalian bisa cek koin-koin yang ada. Kalian bisa menggunakan menu-menu seperti pencarian untuk mencari koin kalian secara cepat. Misalnya mencari koin SUI. Nah, kita cek perkembangan atau grafik SUI. Wah, untuk penampilan di aplikasi sendiri tidak bisa melihat grafik di 1 tahun, selama 1 tahun, maksimal selama 1 minggu, kecuali kalau kalian buka di komputer. Ini kalau murni di aplikasi nggak bisa guys. Memang kalau di tampilan Indodax ini di sini tidak tersedia untuk filter 1 tahun atau 5 tahun ke belakang. Tapi kalau kalian misalnya mau tap di menu depth, ini adalah nanti akan menampilkan grafik yang lebih lengkap. Setelah kalian klik bagian depth tadi, nanti akan menampilkan grafik yang lebih lengkap seperti ini guys. Di sini kan jenis grafiknya pakai candles ya guys. Kalian klik bagian sini yang atas ini, maka di sini ada banyak banget jenis grafik, ada jenis bars, kemudian line, mesti seperti biasa kita pakai lines misalnya kan. Nah, ini terlihat nih kalau kita klik bagian depth tadi. Cuma otomatis nanti tampilan layarnya dari portrait ke landscape seperti itu. Sebenarnya jenis-jenis chart ini yang paling mudah dipahami atau dibaca oleh pemula ya jenis chart line ini guys. Jenis chart itu sama aja jenis grafik ya guys, cuma di bahasa Inggriskan aja. Di sini kalian bisa ngerubah bahkan 5 tahun ke belakang sehingga kalian akan melihat, oh kalau misalnya mau investasi ke jangka panjang, rencananya mau berapa tahun nih. Kayaknya nanti misalnya di 1 tahun ke belakang ya, kita di sini klik sini aja 1 tahun belakang. Oh kalau saya investasi di kayak sini nih, kayak tahun kemarin, berarti ada kemungkinan di akhir tahun naik. Tapi kan itu belum tentu juga guys ya, nanti kalian harus lebih banyak dan mempelajari analisis fundamental dan analisis taktikal. Biasanya kalau analisis taktikal ini buat kalian yang mau investasi Bitcoin dalam jangka waktu yang pendek, misalnya akan ditarik setiap pasar sedang naik dan kalian akan membeli coin itu ketika di posisi rendah. Biasanya yang jangka pendek dia akan mencari momen yang seperti itu. Kalau jangka panjang kalian misalnya udah yakin banget dengan koin yang kalian investasikan, misalnya dengan Bitcoin atau Ethereum, ya udah kalian tinggal fokusin aja pakai strategi DCA, dollar cost average. Kalian tabung dengan nominal yang sama secara rutin. Itu aja sebenarnya kuncinya. Kalau jangka panjang tuh gak perlu banget memikirkan analisis teknikal, analisis fundamental. Yang penting kalian percaya banget sama koin tersebut, kayak Bitcoin atau enggak Ethereum. Tapi kalau koin-koin baru ini kalian harus banget nih guys ngelihat analisis teknikal, fundamental dan lain sebagainya. Karena apa? Sebab resiko volatilitasnya itu sangat tinggi. Apalagi volatilitas itu kayak fluktuatif. Nah, naik turun grafiknya itu bisa jadi turun ekstrim, bisa jadi naik ekstrim. Makanya kalian perlu banget mempelajari fundamental dan juga taktikal. Begitu. Baiklah, anggaplah kalian sudah bisa menentukan koin apa yang mau dibeli. Misalnya saya ingin membeli PP, maka langsung aja di sini ada menu beli, ada menu jual. Misalnya kalian beli ya di sini,
Di saat beli di atas ini yang kalian lihat mouse ini ada tiga metode order atau belinya. Ada limit order, market order, stop limit order. Iduh, ini apa nih pengertiannya ya? Oke, pelan-pelan ya. Kalau market order itu kalian beli di harga sekarang saat ini juga. Kalau sekarang harga PP misalnya 10.000, ya udah beli di harga 10.000. Limit order ini harga nego, bahasa bayinya. Misalnya harga apel saat ini berapa? 10.000 deh. Ya udah saya mau beli kalau harga apelnya turun di harga 5.000 atau 8.000. Kalau 5.000 nanti nggak turun-turun ya. Lama banget. Memang bisa. Kalian boleh aja menentukan harga 5.000. Misalnya mau beli PP di harga, misalnya harga PP sekarang nih 0,306. Ya, kalian ingin membeli di limit order misalnya dengan metode limit order, saya akan beli kalau PP-nya turun di harga 20 atau 200. Nah, kalian tentuin aja harga nih 200. Aduh, ternyata nggak bisa guys. Ntar guys, kita pingin beli di harga berapa? 30,000,000. Nah, hasilnya kan 0,30733. Nah, kita ingin beli di harga 0,3000. Nanti saat harganya mencapai 0,3000, maka orderan kalian otomatis akan tereksekusi. Siapa yang membelikan, Bang? Yang membelikan aplikasi. Kan kalian belinya pakai metode limit order. Nah, makanya kalau pemula biar nggak bingung-bingung, kalian beli koin di harga sekarang, ya udah lagi turun langsung aja pakai market order. Nanti langsung terbeli. Lalu kalau untuk stop limit order ini, kalian stop ini sebagai harga pacu dan limit ordernya sebagai eksekusi. Misalnya kalau harga PP itu, saya beritin ya jumlahnya ya biar enak buat contoh aja ya. Kalau harga PP itu 10.000, maka saya nanti akan memasang harga ordernya itu di harga 8.000. Maka ketika harga PP grafiknya mencapai 10.000, saat nanti turun di harga 8.000, otomatis terbeli itu. Ya, kalau kalian ingin dengar dengan bahasa bayi yang lebih lengkap, silahkan simak video saya tentang bagaimana membedakan limit order, stop order, dan stop limit order. Ya, anggap aja kita ingin membeli di sini 10.000. Kita ingin membeli PP 10.000, kita bisa mendapatkan 3.02429 PP. Kita beli ya, guys. Nah, berhasil dibeli, udah secepat itu aja. Kenapa saya bisa beli tanpa top up saldo? Karena saya punya saldo wallet. Nah, wallet saya ini sekitar 130.000. Ini untuk tutorial aja ya, makan jumlahnya sedikit. Bang, kalau saya belum punya wallet atau saldo gimana? Ya udah, kalian tinggal setor atau tarik atau earn. Nah, kalau tarik itu kalian ngambil saldo di Indodax untuk menjadi uang asli, nanti ditransfer ke ATM. Misalnya kita tarik nanti bisa dikirim ke BCA gitu, tinggal tulis minimumnya. Kalau misalnya kita belum punya saldo, tinggal setor aja, boom, bisa dikirim ke GoPay, Mandiri, BCA gratis. Gampang banget guys caranya guys. Misalnya ke GoPay ini hanya satu ini guys, butuh satu aksi aja. Kalian masukin jumlah minimum, kalian selanjutnya ada biaya layanan 2%. 2% ini 200 lu bayar, nanti disuruh mengaitkan aplikasi. Dengerin nih proses top up-nya atau depositnya gampang banget, izinkan, maka otomatis dialihkan ke aplikasi GoPay dan kita disuruh bayar transaksi, lalu Face ID atau akun PIN, dan pembayaran berhasil. Dah, sesimpel itu. Kalau kita kembali lagi ke aplikasi Indodax, tuh ada tulisan pembayaran setoran berhasil. Ya udah, otomatis saldo kita nambah nih 10.000. Jadi dari 130 menjadi 140. Nah, itu cara menggunakan untuk transaksi jual beli Bitcoin atau saham. Paham ya guys ya? Kalau untuk trade ini adalah fitur koin-koin yang udah kita beli. Di sini ada koin PP yang barusan kita beli, bisa dijual juga, bisa dibeli. Nah, ini untuk bagian menu trade. Untuk wallet jelas di sini adalah di sini wallet ini ringkasan dari koin-koin apa aja yang udah kita beli. Di sini misalnya sembunyikan yang 0 saldo, kita centang, maka
terdata di sini Bitcoin ada 19.000 saldonya, PP ada 10.000, dikit-dikit amat. Namanya juga buat tutorial bosku ya. Nanti ini return atau keuntungannya pasti nggak besar. Nah, biar kalian besar gimana? Yaitu pakai strategi DCA, dollar cost average, setiap hari 50.000 buat pelajar, buat yang baru mulai, atau setiap pekan 50.000. Terserah kalian ingin mendapatkan untung yang besar atau untung yang kecil. Kalau kripto itu semakin besar modal kalian, maka semakin besar pula returnnya atau keuntungannya. Tapi harus perlu strategi yang pas. Kalau kalian pemula untuk investasi Bitcoin, harus memperhatikan 10 poin yang udah pernah saya buat di YouTube. Cek aja di video saya 5 menit investasi, 10 cara investasi Bitcoin untuk pemula, kunci cuan besar. Nah, kayaknya itu cari aja. Kalau saya jelasin di sini lagi, wah banyak banget guys. Itu aja kemarin memakan 19 menit lebih. Masa saya jelaskan di sini lagi. Intinya itu ya. Selalu ingat strategi diversifikasi, alias investasi jangan di satu koin doang. Nanti kalau hangus hilang duit kalian semua. Anggap nih bahasa bayinya. Kalian punya uang 1 juta. Maka 33% investasikan ke kandang ayam, 33% investasikan ke kandang kambing. Nah, ini udah nih. Jadi kalau bisa 66% ini dananya aman. Investasikan ke koin yang benar-benar meyakinkan kayak Bitcoin sama Ethereum. Bitcoin sama Ethereum ini koin yang likuiditasnya sangat tinggi, artinya stabil ya guys ya. Dia itu pergerakannya stabil. Kalau banyak yang jual, turunnya nggak drastis banget sampai ke bawah banget. Kalaupun banyak yang beli ya naiknya juga nggak terlalu lonjak banget. Jadi terhitung stabil. Liquidnya sangat tinggi ya di dua koin ini. Pertama Bitcoin sama Ethereum. Nah, sisa sekitaran 40% lagi. 40% ini taruh mana bang? 40%-nya kalian taruh altcoin lainnya yang mungkin berpotensi naik. Misalnya koin-koin baru bisa kalian investasikan ke situ. Jadi kalau misalnya kita investasi ke kandang ayam, ke kandang sapi, nanti keuntungannya bisa double-double ya. Tapi kalau kalian investasikan ke kandang ayam aja, ternyata ayamnya terkena penyakit, uang kalian hangus semua. Tapi kalau kita 33% ke kandang ayam, 33% ke kandang sapi, 40% sisanya ke kandang bebek, kandang apa terserah ya. Misalnya kandang bebek bangkrut, masih ada 66 koin ini diinvestasikan ke koin yang lebih aman tadi tuh. Koin yang market cap-nya paling tinggi ada Bitcoin sama Ethereum. Itu guys, itu strategi investasi Bitcoin untuk pemula. Aduh, aku sudah menjelaskan bahasa bayi. Semoga teman-teman pemula mudah memahami ya. Dan juga tadi strategi metode belinya, limit order, stop limit order juga perlu diperhatikan. Terus cara menggunakan aplikasi Indodax ini apalagi yang penting ya. Kalian coba pergi ke menu profile ya yang di pojok kanan atas. Untuk di pengaturan aplikasi ini kalian bisa mode gelap, mode terang. Gak apa-apa ya, biar saya kasih tahu sekalian ya. Notifikasinya bisa aktifkan, bisa matikan. Bahasanya bisa diganti ke bahasa Indonesia. Nah, di bagian keamanan ini ada ubah PIN, ubah kata sandi, akses biometrik, onin ke akses biometrik itu kayak Face ID ya guys. Hapus akun, dan di bawah ini untuk menambah keamanan akun silakan login pakai Google Authenticator. Caranya, tutorialnya udah pernah saya buat juga di video yang lain. Kalau saya jelaskan di sini tentu saja durasinya akan banyak sekali guys. Lanjut aja. Nah, keamanan sudah, dan mungkin di sekitar menu udah cukup ya. Udah cukup, kalian kembali lagi. Kalau pengaturan personal itu data-data pribadi, alamat, nama, dan lain sebagainya. Sekarang kita belajar apa lagi ya guys? Oke, oh iya, bagaimana cara mengirim atau mentransfer koin dari misalnya antar aplikasi Indodax atau antar beda aplikasi, misalnya dari Indodax ke Peluang atau dari Peluang ke Indodax atau dari Binance ke Indodax atau Indodax ke Binance. Nah, kalau misalnya kalian mau transfer gitu butuh alamat koinnya.
Di aplikasi kan beda-beda ya. Misalnya kita pin transfer Bitcoin, maka kita cari alamat Bitcoin. Alamat Bitcoin itu kayak ATM, nomor rekening ATM, nomor rekening. Bedanya kalau alamat Bitcoin itu ada tulisan huruf besar kecil dan kombinasi angka. Nah, untuk melihat alamat Bitcoin gimana? Kita pergi aja ke bagian wallet, boom. Habis itu kita pilih alamat Bitcoin mana yang, alamat koin kripto mana yang ingin kita ambil, misalnya Bitcoin, boom. Nah, di sini kita pilih store, boom. Nah, inilah alamat Bitcoinnya. Misalnya kita sekarang pilih PP. Nah, kita pilih PP, kita store. Nah, ini alamat Bitcoin PP-nya. Silahkan kalian kopas-kopas saja kalau misalnya mau jual beli atau transfer koin ke alamat teman kamu atau ke aplikasi lainnya. Nah, tutorial ini juga udah saya jelaskan bagaimana transfer Bitcoin atau uang kripto dari wallet Peluang ke Indodax atau dari Binance ke Indodax. Silahkan cari juga di videonya ya. Kalau saya jelaskan semua nih, waduh, banyak pula ya waktunya nanti. Terus apalagi ya, di sini menu-menunya udah semua ya, ada home, ada market, ada trade untuk trading, sama ada wallet, dompetnya. Nah, sekarang kalau di bagian atas ini guys, di bagian wallet ini ada portofolio. Portofolio ini di atas ini bagian uang-uang kita. Kemudian di sini ada nilai returnnya turun, ternyata kita rugi ya 121, dan nilai return selama 30 hari belum ke data. Nih, ini grafik-grafiknya. Aset dialokasikan kemana guys? 65% ke Bitcoin, 34% ke PP. Di sini ada keterangannya ya. Kita kembali lagi. Nah, di samping portofolio ini ada riwayat transaksi kita. Tuh, di sini riwayat store, kemudian ada riwayat tarik, kemudian riwayat kita trading kripto, jual beli kripto di sini nih. Ini akun cuma buat tutorial aja guys, jadi ya riwayatnya sangat kecil atau nggak banyak. Live chat kalau kita mau ngobrol, aku juga pernah ngobrol di sini sama miminnya. Akademi kalau kalian mau belajar, dan referral kode misalnya ingin membagikan ke teman kalian. Nah, begitu. Kalau bagian bawah ini ya untuk Bitcoin yang harganya lagi jatuh kelihatan, dan koin baru ini kelihatan. Nah, di bawah ini berita. Berita ini fungsinya untuk kita mengambil keputusan dengan analisis fundamental. Kan ada dua, analisis teknikal sama analisis fundamental. Analisis teknikal itu kalian harus membaca grafik, membaca candlestick, membaca order book, pokoknya membaca itulah. Biasanya itu buat yang mau investasi kripto atau Bitcoin jangka pendek. Harus pintar membaca itu, menganalisis data, grafik dan lain sebagainya, membaca grafik. Tapi kalau kalian udah niat banget pakai strategi DCA, dollar cost average, ya udah, kalian gak usah mikirin baca-baca itu. Pokoknya kalian mikirin aja nabung rutin dengan nominal yang sama, nanti akan mendapatkan keuntungan di akhir tahun. Tentu saja kalian harus menganalisis dulu uang-uang kripto yang mana per 1 tahun mana sih yang menunjukkan kriptonya biasanya nanjak terus tapi menurun. Memang fluktuatif, tapi kita cari kripto yang menurunnya nggak fluktuatif banget kayak Bitcoin sama Ethereum. Misalnya itu, jangan coba-coba kalau kalian mau coba-coba investasi di meme atau di Sui, ternyata turun langsung, itu bisa rugi tiba-tiba. Kalau investasi jangka pendek tuh kalian harus memperhatikan banget naik turunnya. Tiap hari harus banyak waktu lah ya, banyak waktu mengamati, melihat grafik. Itu aja guys cara main aplikasi Indodax supaya kalian memperoleh 50 juta dari modal kecil. Ini khusus pemula banget nih guys tutorialnya. Kalau ada yang ditanyakan dan masih belum paham, silahkan kalian komen di bawah ya guys ya. Saya akan jawab sebisanya dan sesempat mungkin. Kira-kira menu apa aja yang belum saya jelaskan? Di sini menunya gini. Di sini tuh ada kategori-kategori kriptonya, favorit. Kalau mau menambahkan favorit, kalian bisa banget tinggal atur koin di sini, atur koin, kemudian bisa ngedrag draft posisi koinnya. Kalau kalian mau menambahkan, kalian cari semua, kemudian cari nama koinnya, misalnya Sui, kita pilih aja Sui. Nah, di sini ada logo bintang, kalian plusin, nanti otomatis ketika logo bintangnya udah diklik, nanti akan masuk ke bagian
label favorit. Nah, kita geser-gesernya ada labelnya banyak banget nih. IAIN Big Data untuk koin meme, layer 1 dan 2, NFT, DeFi. Nah, ini kan jenis-jenis Bitcoin berdasarkan label-label yang bisa kalian lihat sendiri, guys. Apalagi yang belum saya jelaskan nih, kayaknya sepertinya semua udah saya jelaskan, dari mulai transfer, kemudian menjual, membeli, dan menarik ke uang langsung. Udah saya jelasin ya guys ya. Semoga saja informasi ini bermanfaat teman-teman. Jangan lupa subscribe dan like channel 5 Menit Investasi. Saya Zaid, pamit undur diri. Semoga sahabat finansial sukses selalu. Makasih udah nonton, udah menit berapa ini, lama juga ya. Memang butuh waktu kalau namanya belajar Bitcoin pemula, itu nggak bisa langsung instan. Oke, dan bye.